Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tayamum, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara tayamum. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, sebagaimana minggu lalu Bapak sudah menjelaskan bahwa tayamum dilakukan ketika kita ingin melakukan sholat, akan tetapi kita tidak menemukan air untuk berwudu. Bisa karena mungkin di daerah kita sedang terjadi kekeringan, atau mungkin bagi orang yang sedang sakit dan tidak boleh terkena air, sehingga kalau ia terkena air, maka dikhawatirkan sakitnya akan semakin parah. Maka saat itu ia boleh bertayamum sebagai pengganti daripada wudunya. Tayamum disyaratkan menggunakan debu atau tanah yang suci. Dan yang perlu kalian ingat, perbedaan antara berwudu dengan tayamum adalah jika bersuci menggunakan air wudu, kalian bisa melakukan berkali-kali sholat, asalkan kalian belum batal. Akan tetapi, jika bersuci dengan cara tayamum, maka dalam satu kali tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat, sekalipun kalian belum batal. Bapak kasih contoh, di kampung Pak Mubarok sedang terjadi kekeringan, maka Pak Mubarok pun melakukan tayamum untuk sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, tidak lama kemudian masuk waktu asar. Sekalipun Pak Mubarok belum batal dari tayamumnya, ia tetap harus bertayamum lagi, karena satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Nah, sekarang Bapak akan coba menjelaskan urutan pelaksanaan tayamum. Yang pertama, sebelum mulai bertayamum, kamu harus berniat terlebih dahulu, karena niat merupakan rukun dari tayamum. Niatnya yaitu nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tempelkan tangan kalian ke debu atau tanah yang suci, lalu kalian tepuk-tepuk tangan kalian agar debu atau tanahnya jatuh. Selanjutnya yang ketiga, kalian usapkan debu atau tanah tersebut ke wajah kalian, dimulai dari wajah atas, kemudian turun ke bagian bawah wajah atau dagu. Yang keempat, setelah selesai, kalian tempelkan kembali tangan kalian ke tanah atau debu yang suci, lalu kemudian kalian tepuk-tepuk tangan kalian lagi agar debu atau tanahnya jatuh. Dan yang terakhir, untuk selanjutnya, kalian usapkan debu tersebut ke tangan kalian, mulai dari ujung jari sampai ke siku. Debu atau tanah di tangan kiri, kalian usapkan ke tangan kanan. Dan debu atau tanah yang ada di tangan kanan kalian usapkan ke tangan kiri kalian. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata.
Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat. Nah, anak-anakku sekalian, gimana? Mudah bukan cara pelaksanaan tayamum? Oke, Bapak rasa cukup untuk materi kita hari ini. Seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian jawab. Nomor 1, apa perbedaan antara tayamum dengan wudu? Yang kedua, kapan seseorang boleh bertayamum? Yang ketiga, tuliskan niat tayamum. Yang keempat, niat merupakan titik-titik tayamum. Yang kelima, tayamum harus menggunakan titik-titik. Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.